Assalamualaikum, saya Nina. Di sini ingin mencuplik sedikit tentang seorang wanita, ya, tokoh keperawatan yang bernama Ibu Virginia Henderson, yang lahir di Kansas City, Missouri pada tahun 1897, dan beliau sekolah belajar mengenai dunia keperawatan di The Army School of Nursing di Washington DC. Kemudian menyelesaikan studi tersebut pada tahun 1921. Beliau ini tertarik kepada keperawatan itu awalnya karena ada Perang Dunia Pertama. Di sana dia melihat ada banyaknya pasukan yang terluka dan sakit pada waktu itu, dan beliau ingin membantu memberikan perawatan dan bekerja secara mandiri untuk memberikan pelayanan kepada para klien ini supaya mendapatkan kembali kemandiriannya secara cepat dalam kurun waktu yang tidak lama. Virginia Henderson menganggap bahwa pasien itu memiliki 4 komponen penting, yaitu bio, psiko, sosio, dan spiritual. Nah, dari keempat komponen inilah akhirnya beliau mendefinisikan bahwa manusia itu memiliki 14 kebutuhan dasar yang sering kita sebut selama ini dengan teori Henderson atau Basic Human Needs. Nah, apa saja 14 kebutuhan dasar manusia itu? Mari kita lihat di bagan, ya. Yang pertama itu bernafas dengan normal. Yang kedua, makan dan minum cukup. Kemudian kebutuhan eliminasi bisa terpenuhi. Yang keempat, bergerak dan mampu mempertahankan posisi sesuai yang dikehendaki. Yang kelima, istirahat dan tidur. Keenam, memilih cara berpakaian. Terus kemudian berpakaian sampai dengan melepas pakaian. Yang ketujuh, menjaga temperatur tubuh ini supaya tetap dalam rentang yang normal. 8, menjaga tubuh tetap bersih dan rapi. 9, menghindari bahaya dan lingkungan. Yang ke-10, berkomunikasi dengan orang lain. 11, beribadah sesuai dengan keyakinan. 12, bekerja. 13, bermain sebagai pemenuhan rekreasi. Yang ke-14, belajar memenuhi rasa keingintahuannya yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan yang normal. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, ya, bahwa konsep keperawatan Henderson adalah model aktivitas sehari-hari yang menjelaskan bahwa tugas seorang perawat itu adalah membantu individu untuk meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin. Yang kedua, tidak tergantung dokter, jadi seorang perawat itu tetap bisa melakukan tugasnya secara mandiri. Ya. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua adalah, apakah saat ini di ruangan Anda sudah mengaplikasikan teori keperawatan tersebut? Dan apa kendalanya? Ya, saya rasa teori ini sudah diaplikasikan dalam kegiatan keperawatan kita sehari-hari di ruangan, ya. Contohnya saja seperti misalkan kita melatih pasien bagaimana caranya batuk efektif. Yang kedua, kita memberikan atau kita melatih pasien untuk menyapih oksigen dari penggunaan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah dengan cara diturunkan secara perlahan-lahan. Misalkan pasien sekarang menggunakan NRBM, kemudian dilihat klinis, apabila sudah mulai mampu dia akan diturunkan menjadi nasal kanul, dari nasal kanul akan diturunkan kepada tidak memakai oksigen atau oksigen ruangan. Pertanyaan selanjutnya, ya, apa upaya yang dapat Anda lakukan untuk mengimplementasikan teori keperawatan tersebut secara komprehensif? Ceritakan kasus khusus yang Anda temui di ruangan yang dapat digunakan untuk aplikasi teori tersebut. Contoh kasusnya, mungkin ini saya mengambil pasien anak dengan keganasan, ya, dimana kita tahu mereka itu berjuang untuk melawan sakitnya. Bagaimana rasa mual muntahnya pada saat mereka itu diberikan kemoterapi. Tetapi peran kita di sana adalah kita tetap
mensupport mereka supaya tetap mau makan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa mengalihkan perhatian dalam artian mungkin kita mengajak mereka ke keluar untuk melihat taman, ataupun mengajak mereka membaca buku cerita di perpustakaan, atau bisa menggambar, mewarna, apapun yang mereka bisa lakukan dan mereka suka untuk melakukan. Hal ini saya rasa sangat mensupport mereka. Kita tahu bahwa kita tidak bisa memberikan kepastian, tetapi kita pastikan bahwa kita memberikan harapan kepada mereka, bahwa harapan itu masih tetap ada. Baik, masuk ke pertanyaan terakhir. Dari teori keperawatan yang sudah Anda pelajari, mana yang paling berkesan dan paling mungkin untuk diterapkan di ruangan atau tempat Anda bekerja? Kenapa? Kalau saya rasa semua teori keperawatan itu bisa masuk di dalam asuhan keperawatan yang kita lakukan sehari-hari di rumah sakit kepada klien, itu bisa dimasukkan. Tetapi apabila saya ditanya mana teori keperawatan yang paling berkesan, itu adalah saya memilih Ibu Florence Nightingale kayaknya ya. Kenapa? Karena Ibu Florence ini menitik beratkan teori keperawatannya itu pada faktor lingkungan. Nah, ini sangat harmonis sekali dengan ruangan saya. Ruangan saya adalah ruangan kegawatan di mana ada banyaknya pasien yang keluar masuk di sana, yang tentunya kita juga tidak tahu apakah pasien-pasien ini mungkin juga akan membawa kuman atau mungkin juga mendapatkan kuman dari tempat kami. Nah, itu. Nah, akhirnya kami harus memberikan pelayanan berupa kebersihan lingkungan ini kepada pasien. Supaya apa? Supaya apabila lingkungan ini bersih, maka akan dapat meminimalisir infeksi nosokomial dan bisa meningkatkan rasa nyaman kepada pasien. Saya rasa begitu dan sekian, terima kasih.